Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Elsofiana, salam kenal. Oke, di video kali ini aku bakalan sharing tentang revolusi industri 4.0 atau yang biasa disebut sebagai 4.0. Di sini aku bakalan share apa aja sih apa itu revolusi industri, dampaknya seperti apa untuk masyarakat dan bidang-bidang tertentu. Oke, langsung saja ke pembahasan apa sih revolusi industri 4.0 ini. Menurut Erlangga, revolusi industri 4.0 ini merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan ini produksi di industri di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Itu yang disebutkan oleh Erlangga. Istilah industri 4.0 ini pertama kali muncul di Jerman ataupun berasal dari Jerman pada tahun 2011 di acara yang bernama Hannover Fair. Istilah industri 4.0 ini muncul dan populer. Lalu apa aja dampak dari perubahan era sebelumnya dan berubah ke era 4.0 ataupun 4.0 yang saya ambil dari contoh ataupun bidang ekonomi. Revolusi industri 4.0 ini berdampak sangat besar terhadap ekonomi, di mana contohnya bisnis mulai berubah model dan perusahaan percepat kerjanya dengan menggunakan bantuan dari mesin, robot, dan mereka mengurangi tenaga kerja yang tadinya merupakan sebuah bagian dari perusahaan tersebut. Karena hal tersebut, perusahaan mulai menginvestasikan dananya untuk menggunakan mesin ataupun robot tersebut, di mana mereka dapat mengurangi biaya produksi dan nantinya untuk para konsumen dapat mendapatkan produk dengan harga yang efisien dan maksimal. Namun dalam hal tersebut menimbulkan banyaknya pengangguran karena karyawan ataupun lowongan kerja untuk para pengangguran tersebut. Namun pengangguran dapat membuka usaha ataupun peluang usaha sendiri jika mereka mau berusaha dan mau menyaingi si mesin tersebut. Lalu apa aja yang kita dapat ataupun dampak negatif dari dan dampak positif dari revolusi industri 4.0 ini? Kita bahas dari dampak negatif yang kita dapat. Yang pertama, dampak negatifnya itu timbulnya diskriminasi sosial terhadap masyarakat. Yang kedua yaitu timbulnya suatu kapitalisme di dalam sosial. Yang ketiga yaitu penyebaran hoax yang cepat dan sebagian banyak orang mudah terpercaya oleh hoax tersebut. Yang keempat, biaya kebutuhan lebih besar karena banyaknya masyarakat yang semakin konsumtif. Yang kelima yaitu persebaran ataupun peluasan teknologi di wilayah-wilayah tertentu akan terhambat. Bisa saja di pedesaan yang sulit akan transportasi, sulit dijangkau dan sulitnya sinyal yang didapat di sana. Dan bisa jadi di dalam desa itu mereka tidak menginginkan adanya teknologi canggih yang masuk ke dalam desa tersebut. Lalu mereka tidak akan mendapatkan penyebaran, ini juga menghambat penyebaran teknologi secara luas. Oke, selanjutnya yaitu keuntungan ataupun dampak positif yang didapat oleh masyarakat terhadap revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu
banyaknya perusahaan besar di kota-kota yang mungkin saja jika mereka beruntung mendapatkan pekerjaan, mereka bisa bekerja di salah satu perusahaan-perusahaan yang ada di kota besar. Yang kedua yaitu berkembangnya di bidang pendidikan. Maka masyarakat dapat menjadi masyarakat yang terdidik untuk nantinya diaplikasikan untuk menghadapi era-era selanjutnya ataupun era-era di masa depan. Yang ketiga, memudahkan hubungan antara yang jauh ataupun antar negara, memudahkan komunikasi mereka yang jauh menjadi lebih mudah. Yang keempat yaitu semakin cepatnya menyebarkan informasi, di mana internet ini sudah menjadi teman dekat kita, bisa dibilang teman dekat, karena dimanapun, kapanpun kita dapat mengakses internet, kita dapat mendapatkan informasi dari internet tersebut, jadi kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi tersebut. Oke, simpulnya di sini kita bisa mendapatkan keuntungan dan kerugian yang kita dapat dari revolusi era industri 4.0 ini. Jadi kita mungkin bisa lebih bijak untuk menghadapi era-era selanjutnya yang akan datang, seperti era 5.0 yang mungkin di masa depan yang mungkin bisa kita terapkan di tahun depan ataupun masa-masa yang akan datang. Mungkin segitu dulu videonya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.